Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan teman-teman kalian yang mungkin tidak bisa join pada pembelajaran daring, mungkin ada suatu kendala, misalkan kurang sehat, tidak enak badan. Kita doakan semoga cepat sehat dan bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan berdoa bersama-sama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yaitu penguatan agrikultur Indonesia kelas 2 semester 2. Tujuan pembelajarannya yaitu harapannya santri mampu menjelaskan bagaimana caranya penguatan agrikultur di Indonesia. Nah, main pipe-nya, peta konsep yang kita bahas itu, materinya itu terdiri dari potensi, peran, dan hambatan agrikultur di Indonesia, dan strategi apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan agrikultur di Indonesia. Nah, apa itu agrikultur? Agrikultur itu pengertiannya adalah suatu kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah itu, jadi santri kalian pasti sudah sering mendengar kata agrikultur kan. Jadi ekonomi agrikultur itu upaya dalam peningkatan perekonomian dengan membudidayakan atau memberdayakan sektor pertanian. Gitu. Jadi kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk agrikultur itu bisa dipahami sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, menanam. Nah, pembesaran hewan ternak. Nah, itu bisa dikatakan agrikultur. Agrikultur itu bisa dikatakan juga memanfaatkan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan buat keju, tempe, kemudian yogurt. Nah, itu bisa dikatakan agrikultur juga. Gitu. Nah, upaya dalam peningkatan perekonomian itu di sektor agrikultur itu jelas itu merupakan suatu poin penting dari ekonomi Indonesia, karena negara Indonesia itu kan bercorak agraris. Selain pada pertemuan kemarin Indonesia adalah negara kepulauan, potensial maritim itu besar, tapi di Indonesia juga memiliki potensial pertanian yang besar karena didukung oleh tanah, suhu, keadaan geografis yang sangat baik untuk kegiatan pertanian. Nah, bagaimana itu mendukung dari upaya mendukung sektor agrikultur itu? Contoh salah satunya itu adalah dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur. Jadi contohnya pemberian subsidi pada pupuk, benih, nah terus pemberian penyuluhan bagi petani-petani. Nah, itu bentuk dukungan dari pemerintah. Nah, potensi agrikultur. Nah, potensi agrikultur di Indonesia itu apa? Ya, Indonesia sangat potensial sekali karena didukung suatu negara yang tropis. Jadi potensinya tinggi pada pertanian, suhunya
mendukung, curah hujan mendukung, banyak aktivitas vulkanik sehingga tanahnya subur. Nah, sangat berpotensi nih wilayah Indonesia. Nah, potensi-potensi produk-produknya apa? Ya, banyak, ada rempah-rempah, sayuran, buah-buahan. Nah, sangat potensial sekali. Nah, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak sumber daya alam dari sektor pertanian. Tanaman-tanaman unggul, tanaman pangan yang ada seperti kayak padi, kedelai, kacang tanah, ubi, varietas lain, nah itu banyak dibudidayakan di Indonesia. Jadi sangat potensial. Nah, perannya apa, ya kan? Nah, peran agrikultur di Indonesia itu merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Jadi ini sebetulnya sama pada pembahasan yang kemarin, yaitu tentang maritim, itu kan sempat dibahas bahwa bagaimana cara meningkatkan sektor maritim. Ya, jawabannya adalah merubah mindset yang dulunya bertitik pada daratan, sekarang bertitik pada lautan. Nah, kan pembahasan kita kan kemarin. Kenapa? Karena terlalu jomplang, terlalu tidak 50-50 antara daratan dan lautan. Seharusnya pengusahanya itu sama-sama maksimal. Nah, karena selama ini yang dimaksimalkan itu adalah di sektor darat atau pertanian ini. Nah, pertanian ini kemudian pada bahasan kita ini perannya sangat tinggi, sangat penting. Kenapa? Karena ya memang dari kebijakan pemerintah itu terlalu menitik beratkan pada sektor darat, yaitu pertanian ini. Gitu. Nah, tetapi realitanya pembangunan sektor agrikultur itu sampai saat ini ya belum memberikan sumbangan yang baik, yang tinggi untuk tingkat kesejahteraan pelakunya. Contoh petani-petani kan ya petani padi itu kan ya susah juga, harga bibitnya mahal, harga pupuknya mahal, setelah dijual harganya murah. Contoh petani-petani buah tuh, pepaya itu juga tuh merugi kalau misalkan musim panen, ya kan, harganya murah dia. Nah itu jadi dalam realitanya para pelaku dari sektor pertanian itu malah merugi gitu. Nah, peran pentingnya itu antara lain ya potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, ya kan. Kemudian pangsa pasar terhadap ekspor nasional. Nah, kan pertanian di Indonesia ini banyak banget ini tujuan ekspornya di negara-negara lain tuh. Nah, ini yang kemudian menyumbang pendapatan nasional yang cukup besar. Itu perannya. Nah, lalu hambatan pengembangannya apa? Nah, ada beberapa hambatan ini dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Tuh, ada skala usaha pertanian itu relatif kecil karena petani-petani di Indonesia itu termasuk petani gurem, kepemilikan lahannya kecil, jadi produksinya kecil. Kemudian modalnya terbatas, kemudian masih menggunakan teknologi yang sederhana. Nah, ini terpengaruh oleh musim, gitu kan. Kemudian masih dikelola oleh tenaga kerja keluarga. Kemudian ini akses terhadap kredit tuh susah, itu petani kalau mau mengajukan modal itu susah. Teknologi, kemudian pasarnya rendah. Kemudian pasar hasil pertanian itu kebanyakan tuh dikuasai oleh pedagang-pedagang besar. Nah, sehingga petani-petani kecil itu akan dirugikan. Kemudian ini fenomena konversi lahan, alih fungsi lahan pertanian ini menjadi non pertanian ini semakin besar karena ya kebutuhan akan properti.
jumlah penduduk meningkat, maka kebutuhan akan ruang, kebutuhan akan rumah meningkat. Akhirnya apa? Salah-salah produktif itu dijadikan area properti. Nah, ini nanti akan keberlanjutannya ini akan mengganggu swasembada pangan. Nggak ada lahan yang ditanami, mau makan apa, ya kan? Nah, ini kendala ini hambatannya. Kemudian kurangnya penyediaan benih yang baik, ya, atau benih-benih yang bermutu bagi petani. Nah, begitu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak semua? Nah, anak-anak bisa santri bisa bertanya pada kolom komentar, silahkan diketik atau bisa bertanya dengan menjabri saya, bebas. Nah, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia itu apa saja? Ada eco farming. Nah, salah satunya. Jadi peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah. Jadi nanti eco farming ini disesuaikan dengan budaya-budaya daerah. Kemudian yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Nah, strategi ini itu sangat baik untuk pendistribusian pupuk, apalagi pupuk subsidi. Nah, itu sangat membantu sekali bagi petani. Kemudian perbaikan sistem irigasi. Nah, salah satunya ini. Nah, perbaikan sistem irigasi itu diterapkan oleh pemerintah. Contoh pembangunan dari ADD. Nah, jadi kan ada dana desa itu biasanya untuk membangun sarana-sarana irigasi. Nah, itu program pemerintah yang sangat baik untuk membantu di sektor agraris, di sektor pertanian. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Semoga bermanfaat materi yang sangat singkat ini. Tetap menjaga protokol kesehatan, selalu pakai masker. Saat bepergian, pulang ke rumah segera bersih-bersih, cuci tangan, baju-baju dari luar segera masuk kotoran. Jadi sebelum berinteraksi dengan keluarga, pastikan kalian sudah bersih-bersih dulu ya. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.